Halo selamat malam, tidak jadi diumumkan hari ini Cagup dan Cawagup Jakarta dari PDI Perjuangan masih menyimpan misteri. Sempat santer beredar kabar Anies Baswedan akan disandingkan dengan kader Banteng Rano Karno. Namun kedua nama itu urung diumumkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bahkan di luar dugaan muncul nama baru dalam bursa calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Bagaimana nasib Anies Baswedan jelang pendaftaran pilkada yang tinggal hitungan hari? Injury time pilkada Jakarta, PDI Perjuangan meninggalkan Anies Baswedan. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi kantor DPD PDI Perjuangan di Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Usai pertemuan, Anies mengungkapkan pembahasan dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Jakarta itu terkait masa depan Jakarta dan juga pilkada. Namun ia tak menyinggung keputusan dan langkah-langkah lain karena semua di luar kewenangannya. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP Partai di luar. Pertemuan itu semakin menguatkan peluang Anies untuk maju di Pilkada Jakarta lewat PDI Perjuangan. Bahkan beredar rumor Anies akan bergabung menjadi kader PDI Perjuangan. Menanggapi hal tersebut, Anies mengatakan tunggu saja keputusannya nanti. Sehari setelahnya, Anies menyambangi pos pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama sejak gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Partai Buruh dikabulkan. Tentu kami menunggu partai yang lain, khususnya partai yang besar. Karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung. Saya mengikuti proses, kita tunggu saja sampai teman-teman di PDI Perjuangan menyampaikan kepada saya, dan tentu semuanya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum. Sebelumnya pada 22 Agustus lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merespon terkait partainya diminta untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Cagup Jakarta imbas putusan Mahkamah Konstitusi. Megawati menyebut kenapa baru sekarang minta dukungan PDI Perjuangan, padahal sebelumnya tak pernah minta dukungan. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies. Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, Yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Konstelasi Pilkada serentak 2024 mengalami perubahan mendadak akibat putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pasangan calon pilkada dan batas jumlah suara untuk mengajukan calon pemimpin daerah. Komisi Pemilihan Umum pun menindaklanjuti dengan mengubah peraturan KPU yang mengakomodasi putusan MK nomor 60 dan 70. Perubahan itu pun dikonsultasikan bersama Komisi 2 DPR RI sebagai syarat sebelum PKPU disahkan. Rapat dengar pendapat Minggu pagi itu turut dihadiri Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Ini adalah jaminan bahwa insya Allah secepat mungkin perubahan PKPU itu akan segera kami harmonisasi dan selanjutnya dalam kesempatan pertama untuk segera mungkin diundangkan.
Sebelum PKPU disepakati sempat terjadi kericuhan hukum akibat Badan Legislasi DPR RI secara mendadak membahas revisi Undang-Undang Pilkada setelah ada putusan MK. Revisi Undang-Undang Pilkada itu bertentangan dengan putusan MK, yakni mengubah syarat batas dukungan suara partai politik parlemen diubah kembali menjadi 20%. Padahal MK sudah memutuskan mengubah syarat dukungan batas suara parlemen menjadi proporsional sesuai jumlah penduduk. Dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, Anies bisa dicalonkan PDI Perjuangan sendirian karena syarat batas dukungan hanya 7,5%. Namun revisi Undang-Undang Pilkada versi Balik DPR akhirnya dibatalkan pada Kamis malam. Dibatalkannya revisi Undang-Undang Pilkada tidak meredam spekulasi yang santer terdengar di masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo akan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu Pilkada. Jokowi menampik hal tersebut. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Nggak ada. Pikiran aja nggak ada masa. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menjamin jika Jokowi tidak menitipkan kandidat tertentu untuk Pilkada 2024. Ia menambahkan tidak pernah ada intervensi dalam Pilkada. Tidak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini, nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Dengan dipastikannya pengesahan PKPU yang mengakomodasi putusan MK berdampak terhadap gagalnya pencalonan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, di Pilkada 2024 karena terbentur batas usia sesuai putusan MK. Sementara Anies Baswedan yang berpeluang maju lewat PDI Perjuangan akan melenggang di Pilkada Jakarta setelah batalnya revisi Undang-Undang Pilkada. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan lihat elektabilitas tokoh-tokoh di Jakarta hingga peta sebaran kursi di DPRD dan siapa saja kandidat sementara yang akan berlaga di Jakarta. Dan poin-poin apa saja perubahan syarat pencalonan yang mengubah dinamika politik di Pilkada Jakarta. Berikut data yang sudah dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Saya akan tunjukkan yang pertama ada survei elektabilitas tokoh di Jakarta. Baru saja dirilis oleh Saiful Muzani Research and Consulting periode 8 sampai 12 Agustus 2024. Ini via telepon Anies Baswedan di 42,8%. Kemudian Ridwan Kamil di 34,9% dan tidak tahu atau tidak jawab ada di 22,3%. Ini adalah versinya SMRC atau Saiful Muzani. Kemudian versi Litbang Kompas, surveinya periode 5 sampai 20 Juni 2024, Anies Baswedan di 29,8%, Basuki Cahayapurnama di 20%, kemudian Ridwan Kamil, ini salah ya, Ridwan Kamil di 8,5%, tidak tahu atau tidak jawab ada 30%. Di Litbang Kompas pada bulan Juni undecided votersnya masih 30%, masih tinggi sekali. Sementara untuk versinya indikator politik simulasi 3 nama top of mind periode 18 sampai 26 Juni 2024 ini salah semua ya grafisnya ya. Anies Baswedan di 43,8%, Basuki Cahayapurnama di 32,1%, Ridwan Kamil di 18,9%, tidak tahu atau tidak jawab di 5,3%. Oke, itu tadi elektoralnya. Peta politik sementara Pilgub Jakarta di poros koalisi Indonesia Maju atau Kimples ini sudah pasti kemungkinan hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pasangan Ridho atau Ridwan Kamil dan Suswono akan mendaftarkan diri ke KPUD Provinsi DKI Jakarta ya, diusung oleh 12 partai politik. Kita lihat di sini ada Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PKB, PKS, Nasdem, P3 dan Perindo. Jumlah kursinya 91. Ini adalah porosnya koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus. Melawan siapa belum jelas karena ternyata PDI Perjuangan hari ini batal mengumumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung di kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Kita masih menunggu PDI Perjuangan
akan mengusung siapa di Pilkada Jakarta nantinya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Kandidat sementara Pilgub Jakarta ini yang sudah pasti bertarung adalah jalur partai politik. Ada Ridwan Kamil dan Suswono diusung oleh 12 partai politik. Sementara dari jalur independen atau perseorangan ada Dharma Pongrengkun dan juga Kun Wardana didukung oleh 677.468 KTP warga Jakarta. Tapi calon perseorangan ini bermasalah karena ternyata diduga mencatut beberapa KTP milik warga. Itu sudah masuk ke ranah pidana, tapi kepolisian membatalkan kasusnya karena ini merupakan ranahnya Bawaslu kalau menurut aparat kepolisian. Sehingga yang sudah pasti bertarung adalah Ridwan Kamil Suswono dengan Dharma Kun atau Dharma Pongrengkun dan Kun Wardana. Kita lihat slide selanjutnya. Kita lihat di sini dengan adanya DPR dan KPU mengakomodir putusan MK yang kemarin ribut-ribut menyebabkan demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar di tanah air dan juga di Jakarta. Syarat pencalonan kepala daerah jadi berubah. Poin perubahannya di ambang batas pencalonan. Kalau sebelumnya 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, sesudah putusan MK menjadi 6,5% sampai 10% suara sah disesuaikan jumlah penduduk. Untuk Pilkada Jakarta hanya dibutuhkan 7,5% ya untuk bisa mencalonkan. Sementara untuk batas usia minimal gubernur ini minimal 30 tahun sebelumnya, tapi sesudahnya minimal 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon. Batas usia minimal bupati wali kota minimalnya 25 tahun sebelumnya. Setelah ada putusan MK minimal 25 tahun saat ditetapkan sebagai calon. Itu adalah poin-poinnya. Kita lihat slide selanjutnya. Perolehan suara parpol pemilu 2024 DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kita akan lihat partai-partai mana saja yang bisa mencalonkan kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta karena ambang batasnya adalah 7,5% ya. Jadi PKS, kemudian PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, PSI, dan juga PAN. Karena batas suara sahnya adalah 7,5% atau 454.884,75 ya. Ini ada 8 partai sebetulnya yang bisa mencalonkan sendiri calon gubernur dan juga calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Tapi sayangnya 12 partai atau 7 partai ini sudah bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus mengusung Ridwan Kamil dan juga Suswono. Tersisa PDI Perjuangan yang bisa melenggang sendiri sebetulnya untuk bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur. Menarik bahwa hari ini, hari Senin ini, konstelasi politik di Pilkada Jakarta sangat dinamis sekali. Kalau tadinya di pagi hari kita mendengar bahwa mantan gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan calon presiden Anies Baswedan akan diusung oleh PDI Perjuangan. Ternyata dalam hitungan menit berubah sekali petanya. PDI Perjuangan tampaknya balik badan dan dikabarkan akan mengusung nama lain di Pilkada Jakarta. Lalu bagaimana peluang Anies Baswedan? Nanti kita akan bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Saya mengikuti proses, kita tunggu saja sampai teman-teman di PDI Perjuangan menyampaikan kepada saya dan tentu semuanya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum. Ya kita berharap semoga bisa fastabiqul khairat begitu saja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Tidak jadi diumumkan hari ini calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan masih menyimpan misteri. Sempat santer beredar kabar bahwa Anies Baswedan akan disandingkan dengan kader Banteng Rano Karno. Namun kedua nama itu urung diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bahkan di luar dugaan muncul nama baru dalam bursa
calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Bagaimana nasib Anies Baswedan jelang pendaftaran pilkada yang tinggal hitungan hari? Injury time Pilkada Jakarta, PDI Perjuangan meninggalkan Anies Baswedan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Mas Angga Putra, jubirnya Pak Anies Baswedan. Selamat malam Mas Angga. Ada Aryo Seno Bagaskoro, jubir pemenangan Pilkada PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Seno. Malam Mbak Rifana. Ada Bang Immanuel Ebenezer, politikus Partai Gerindra. Selamat malam Bang Noel. Selamat malam, Ana. Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Rifana. Dan seperti biasa karena pemilih muda ini jumlahnya lebih dari 50% di gelaran Pilkada Serentak 2024, kita akan mengundang suara-suara teman-teman pemilih muda dan bergabung langsung di studio CNN Indonesia. Pada malam hari ini ada Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saat malam teman-teman dari UPN Veteran, tepuk tangannya. Nanti teman-teman boleh bertanya, kemudian mengungkapkan unek-unek, mengkritisi partai-partai ini kenapa kok maju mundur. Karena tema kita malam hari ini agak sedikit maju mundur ya. Saya mau langsung ke Mas Seno. Mas Seno, kami sudah mendapatkan informasi sejak pagi bahwa sebetulnya partai Anda, PDI Perjuangan itu berencana untuk mengusung Mas Anies Baswedan bersama dengan Bang Rano Karno. Kenapa itu berubah? Ya gini, jadi memang di PDI Perjuangan daftar atau jadwal untuk mendaftarkan pasangan calon terkait dengan Jakarta ini memang kami simpan di terakhir. Kita tahu betul bahwa Jakarta adalah center of gravity politik nasional. Kita tahu proses di sini begitu melibatkan banyak pihak dan kader internal kami pun ada cukup banyak yang identik dengan Jakarta. Sehingga selain menerima masukan aspirasi dari luar tentang siapa figur-figur yang harus kami calonkan, termasuk dari tokoh-tokoh eksternal yang beredar belakangan, kita juga mendapatkan aspirasi gimana kalau kita godok kader internal kita. Misalnya ada Pak Ahok di sana yang terus muncul. Lalu nama-nama menteri kabinet, misalnya Pak Aswar Anas, kemudian Bu Risma, bahkan muncul Pak Andika Perkasa dulu. Lalu Pak Pramono Anung termasuk. Jadi buat saya, buat kami semua sebenarnya munculnya nama Pak Pram di hari ini bukan sesuatu yang completely new. Ini sesuatu yang memang dari awal sudah kami godok. Dan hari ini pun kami memang masih menanti itu. Jadi memang Jakarta, lalu termasuk Jawa Barat, Jawa Timur memang belum. Tetapi kalau memang ada yang sudah harap-harap cemas bahwa jangan-jangan Jakarta hari ini, ya itulah namanya political show. Jadi kita memang tunggu waktu yang terbaik, momentum yang terbaik, nanti sebelum kita umumkan nama dari kami. Kita punya rule of the game, punya aturan main, dan kami harapkan semua pihak, saya yakin akan menghormati itu. Oke, tapi meskipun pengumuman terhadap Cagup dan Cawagup Jakarta itu disimpan belakangan, komunikasi dengan Anies Baswedan berjalan, bahkan tadi malam sebetulnya sudah ada kesepakatan antara PDI Perjuangan dengan Mas Anies. Itu yang datang ke sana adalah Pak Said Abdullah, kemudian Pak Ahmad Basarah, bertemu dengan Mas Anies, sudah salaman, artinya PDI Perjuangan sudah menyatakan dukungannya. Artinya gini, kesepakatan itu kan bisa dibicarakan dalam bentuk tahapan-tahapan. Kemarin secara formal yang tampak di publik pertama kan pertemuan di DPD PDI Perjuangan Jakarta. Lalu malam ditindaklanjuti pertemuan, tadi pun ketemuan di DPP. Ditemui oleh ketua DPP juga namanya Pak Rano Karno. Artinya kita sudah sebagai partai politik membuka ruang untuk komunikasi, kita membuka ruang untuk menyamakan pemikiran, meskipun kita tidak boleh buta sejarah juga bahwa dalam sejarah demokrasi Indonesia kita pernah berkontestasi dengan Pak Anies, memang. Dan itu ada masa pendukung yang waktu itu sangat fanatik di blok masing-masing. Tetapi kita juga tidak mau menutup kemungkinan bahwa antara waktu Pilgub Jakarta waktu itu dengan hari ini, kita tidak berjalan di ruang hampa politik, Mbak Nana. Artinya ada proses panjang sejarah politik Indonesia, termasuk yang sangat signifikan Pilpres. Yang di situ banyak urgensi dan signifikansi isu yang kami menemukan ada irisan-irisan concern antara Pak Anies dengan kami. Nah, itu yang kami cocokkan. Cuman kan memang pilkada itu nggak hanya 1-2 variabel. Ada banyak sekali variabel di luar itu yang dibilang Bu Mega, bisa nurut nggak? Nurut dengan, kalau kami simpel saja Oke, nurut. itu ntar saya mau tanya tuh yang itu. Jadi itu prosesnya seperti itu. Oke, tapi kami dengar tadi kan Anda mengatakan ya bahwa ada perbedaan fanatisme di pendukung PDI Perjuangan dengan Mas Anies. Yang kami dengar itu menjadi salah satu faktor pertimbangan Ibu Mega bahwa tekanan dari dalam ada perbedaan pandangan yang cukup tajam di internal PDI Perjuangan yang tidak menginginkan Mas Anies. Ya kalkulasi politiknya simpel. Apakah 1 tambah 1 selalu sama dengan 2?
Artinya apakah A dan B sama dengan A, B pasti? Belum tentu. Nah, itu yang kami simulasikan, kami nggak mau berangkat ke satu kesimpulan yang tergesa-gesa. Lebih baik agak menunggu, toh tunggunya cuma 1-2 hari, karena maksimal kan tinggal 3 hari lagi. Daripada kita mengambil keputusan yang terburu-buru, lalu ternyata menyesal di belakang. Jadi ini yang kami pastikan dulu. Berarti memang ada perbedaan pendapat di internal PD Perjuangan ya terkait pencalonan Mas Anies ya. Saya Ada penolakan. rasa itu satu hal yang positif saja. Artinya dalam demokrasi di semua partai ada banyak masukan yang masuk, ada masukan bukan dari dalam, dari luar pun ada yang memberi masukan ke kami. Itu satu hal yang bagus dan itu semua jadi mungkin karena MK membuka opsi beberapa hari yang lalu. Jadi buat saya ini satu hal yang natural. Tapi nanti pada saat keputusan sudah keluar, siapapun namanya, mau itu Pak Anies, mau itu Pak Pramono, mau itu siapapun yang diputuskan partai, seluruh mesin politik sudah kami siapkan dengan baik. Oke, tekanannya selain dari dalam, artinya perbedaan pendapat selain dari dalam juga kami dengar ada tekanan dari luar terhadap PD Perjuangan supaya tidak mencalonkan Mas Anies karena ini berkaitan dengan kelangsungan hubungan politik antara PD Perjuangan dengan pemerintahan baru nantinya, Pak, pemerintahannya Pak Prabowo. Ya, kalau itu salah kan satu faktor. ada rumor-rumor kabar burung yang beredar. Artinya persoalan apakah MD3 akan didorong lagi atau tidak. Apakah nanti bagaimana kita akan menjalin hubungan dengan teman-teman di partai politik yang lain. Tetapi kan belakangan berapa waktu terakhir ini kabar-kabar burung itu punya kecenderungan untuk menjadi kenyataan. Mendekati kebenaran. Berarti memang ada ancaman itu. Jadi kami berpikir ada tekanan dari luar terhadap PD Perjuangan mengusung Mas Anies. rumor atau ke action plan. Tetapi buat kami tidak ada masalah. Biasanya malah pada saat kami diposisikan pada posisi seperti ini, malah kita ambil pilihan sulit itu. Jadi kita tunggu 2 hari ini. Buat saya itu biasa saja PD Perjuangan mengalami dinamika. Tetapi saya rasa itu tidak mengganggu persoalan. Yang jadi utama tetap satu, mau nurut atau enggak itu poinnya. Oke, mau nurut atau enggak itu nanti saya bahas di segmen selanjutnya. Tapi saya mau ke Mas Angga terlebih dahulu. Mas Angga, saya akan tunjukkan ya foto ini. Ini menarik sekali karena teman-teman media mendapatkan foto ini ketika tadi siang pada saat menunggu di kantor PD Perjuangan. Bisa ditunjukin nggak fotonya? Ada 2 foto. Foto yang pertama ini menarik sekali bahwa Mas Anies menggunakan batik berwarna merah, agak merah muda kayaknya ya. Kemudian mencium tangan ibundanya dan meminta doa kepada ibundanya terkait apa yang akan beliau dapatkan hari ini. Oke, itu yang pertama. Gambar yang kedua masih menggunakan pakaian yang sama, dari izin kepada ibundanya, Mas Anies menggunakan batik yang sama, berarti di hari yang sama Mas Anies bertemu dengan Pak Rano Karno yang juga diisukan menjadi calon wakil gubernurnya ini. Ini pertemuannya di kantor DPP PDI Perjuangan. Mas Angga, saya mau tanya ya. Ini pertemuannya di kantor DPP PDI Perjuangan? Betul, di kantor DPP Perjuangan di mana Pak Anies diundang untuk bertemu salah satu pimpinan partai di situ. Pak Rano Karno kan juga kalau nggak salah kan ketua DPP PDI Perjuangan bidang budaya. Dan sama-sama mantan gubernur kira-kira gitu ya, satu di Banten, satu di Jakarta. Tentunya kan nggak ada masalah ketika mereka diskusi sharing pemikiran terkait apa-apa saja sih yang harus dilakukan. Seperti tadi kata Mas Seno, bahwa dalam proses menyamakan visi, menyamakan nilai-nilai antara Pak Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan gitu. Jadi ini adalah satu tahapan di mana komunikasi itu berjalan baiklah kira-kira gitu dari keduanya gitu, Pak Anies Baswedan dengan Pak Rano Karno sebagai salah satu ketua DPP di PDI Perjuangan gitu kira-kira. Oke, kenapa ketemunya di hari yang sama pada saat pencalonan ataupun pengumuman pencalonan pilkada? Itu kan bukan suatu kebetulan, Mas Angga. Berarti memang yang kami dengar informasinya Pak Anies sudah berada di kantor DPP PDI Perjuangan di Gedung B, tadi Anda katakan kan, di Gedung B pada pukul 11, sebetulnya menanti untuk diumumkan, tapi ada perubahan sikap di PDI Perjuangan. Saya sih nggak tahu bahwa itu akan diumumkan, karena kan dari kayaknya undangan yang udah beredar, list nama yang diumumkan memang tidak ada DKI Jakarta, tidak ada Jawa Barat, tidak ada Jawa Timur, sehingga posisi Pak Anies datang ke sana ya bertemu dengan Pak Rano Karno, diundang untuk ketemu tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di DPD PDI Perjuangan di Cakung kalau nggak salah gitu ya. Ketemu di situ, lalu ketemu lagi dengan ketua DPP untuk sharing pengalaman, ketemu Pak Said. Kalau Pak Said kan malamnya tadi kan Mbak Rifana gitu kan. Jadi proses-proses penyamaan visi dan misi itu tetap terus dilakukan karena kita memahami bahwa Pak Anies punya rekam jejak, PDI Perjuangan juga punya rekam jejak, PDI Perjuangan punya nilai, Pak Anies juga selama jadi gubernur juga punya nilai juga gitu, apa-apa aja yang diperjuangkan dan ke depan mau ngapain gitu, itu yang harus disamakan sehingga
tidak ada tidak ada perbedaan dalam proses nanti ke depan gitu, sehingga pokoknya ke depan nilai-nilai PDI Perjuangan dan nilai-nilai Pak Anies itu bisa sinkron dan jalan Artinya bersama. bertemu dengan Bang Rano Karno ini adalah bagian dari penjajakan untuk maju bersama menjadi cagup dan cawagup begitu. Karena kan Pak Rano yang diusulkan oleh PDI Perjuangan. Saya nggak Ini tahu saling mengenal cagup cawagup begitu kan? karena kan ada di PDI Perjuangan pasti punya banyak kader. Kenapa ketemunya nggak terbaik ketemu gitu. yang lain gitu? Kenapa ketemunya harus sama Pak Rano Karno yang juga namanya diisukan menjadi calon wakil gubernur? Ini kan bukan suatu kebetulan Mas Angga. Karena ya memang diundangnya untuk ketemu Pak Rano Karno kemarin. Jadi memang hari ini sengaja gitu. diundang untuk ketemu Pak Rano Karno Jadi yang ketemu, notabene ngobrol. diajukan sebagai cawagupnya Mas Anies. Nah, saya nggak tahu prosesnya apakah memang itu yang disodorkan, karena yang kami ketahui bahwa PDIP itu punya banyak kader yang juga sangat mumpuni gitu ya untuk bisa maju di DKI Jakarta gitu, dan itu yang mungkin karena kayaknya kan rumornya udah beredar berminggu-minggu sebelumnya gitu ya, ada poster deklarasi di JIS kalau nggak salah waktu itu, jadi mungkin akhirnya dikaitkan karena ada rumor yang udah beredar, begitu ketemu langsung dikaitkan, oh ini mau pasangan apa segala macam gitu ya. Kita sih terbuka aja, kita terbuka mau sama Pak Rano Karno, mau sama Pak Pramono Anung, mau sama siapapun, apa kira-kira yang penting nilai dan ideologinya sama, nilai dan values-nya sama, bisa jalan beriringan bersama-sama gitu kira-kira. Oke. Saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, meskipun tadi Mas Seno udah memberikan sedikit bocoran ya, bahwa ada hal-hal yang harus disamakan. Seperti perbedaan pandangan, fanatisme antara pendukungnya Mas Anies dengan pendukungnya PDI Perjuangan, kemudian tekanan-tekanan dari luar. Anda melihat bahwa faktor-faktor itulah yang mempengaruhi konstelasi perubahan sikapnya Ibu Mega dalam pengusungan di Pilkada Jakarta, terutama pendukung Mas Anies. Saya kira itu argumen teknis dan cenderung normatif ya. Karena kalau mau jujur sebenarnya secara natural, Anies ini sebenarnya dalam banyak hal cukup sama dengan PDIP. Anies ini adalah alumni Amerika, dia adalah ilmuwan politik yang saat itu di generasinya cukup top. Anies ini adalah aktivis HMI yang kita tahu pemikirannya adalah sangat inklusif, toleran, dan saya kira sangat menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan pluralisme, dan mantan rektor Paramadinah. Jadi secara basically Anies ini adalah open minded dan dia cukup terbuka dengan siapapun. Jadi dalam konteks itu sebenarnya PDIP dan Anies itu tidak bisa dihadap-hadapkan. Yang membuat ramai itu karena dulu Anies itu dianggap kanan karena di situ ada PKS, ada 212. Per hari ini tak lagi ada 212, per hari ini tak ada PKS. Jadi Anies ini sudah ihdinas siratal mustaqim, sudah kembali ke jalan yang benar. Sudah berhasil ditarik ke tengah gitu. Betul, sehingga warna-warna yang disebut dengan puritan itu sudah tak ada lagi. Itulah yang saya sebutkan, kalau itu argumennya menyamakan persepsi, kesamaan visi misi dan ide, saya kira Anies dan PDIP nggak ada persoalan, selesai mestinya perdebatan ini. Justru saya melihat ada hal yang jauh lebih politis dibandingkan ini. Saya membaca ya bahwa kalau mengusung Anies Baswedan, ini sebenarnya adalah pertaruhan yang penuh resiko bagi PDIP. Satu, secara ideologi partai, yang kedua dari segi kaderisasi ini tidak bagus. Karena memang PDIP di berbagai tempat yang penting memuliakan kadernya. Kalah menang di pilkada itu urusan bonus. Tapi kan Banten mengusungnya Bu Airin, bukan kader. Ya betul, tapi kan memang di Jakarta itu kan surplus nama-nama orang besar. Ada Ahok, ada Pramono, ada Andika, dan seterusnya. Kalau di Banten memang harus diakui tak ada orang. Begitupun di Sumut tak ada orang. Wajar kalau kemudian ada kader eksternal yang dimunculkan. Beda cerita di Jakarta. Di Jakarta saya kira melek aja. Itu mulai dari sekelas Masinton Pasaribu, Pras itu muncul di mana-mana, Pak. Ada Eriko Sutarduga dan semacamnya. Yang ingin saya katakan, elektabilitasnya nggak tinggi. Yang ingin saya katakan adalah ini yang saya sebut sebagai hal-hal sifatnya ideologis dan politis. Tapi ada yang menurut saya cukup prinsip. Bagi saya ini mungkin adalah bahasa politik dari PDIP ya. Karena kan ada narasi-narasi yang belakangan muncul bahwa PDIP sebenarnya tidak ingin membuat jarak yang jauh lebih ekstrim dengan Prabowo Subianto. Artinya apa? Kalau PDIP tak mengusung Anies, ini tentu sebagai pintu masuk sebagaimana membangun jembatan komunikasi kepentingan bagaimana PDIP membangun kerjasama dan harapan di 5 tahun yang akan datang. Karena kalau Anies yang dipasang, ini akan mendidih suasananya. PDIP akan digaris sebagai sosok yang ikut
membesarkan duri dalam daging, ini dianggap membesarkan macan kan, yang saya kira akan menjadi rival di 5 tahun yang akan datang. Anies kalau jadi gubernur, yang terancam bukan hanya Prabowo, yang terancam bukan hanya Gibran, PDIP sekaligus Pak terancam. Jadi kader-kader PDIP itu bisa wassalam juga itu, karena Anies lah yang akan jadi bintang. Jadi hal yang semacam ini yang saya lihat bahwa persoalan Anies ini terlampau mentereng soalnya, dan mengancam begitu banyak kepentingan politik. Oleh karena itu, kalau betul yang disampaikan oleh Nana tadi, sebenarnya Anies datang ke PDIP, kemudian tidak diumumkan. Jangan-jangan memang nasibnya seperti Profesor Dr. Mahfud MD. Waktu mau maju Pilpres 2019. Beberapa jam sebelum diumumkan, semua orang tahu. Udah mau akad nikah, kemudian ganti pasangan. Batal. Bisa jadi, ini kejadian. Ini kejadian. Oleh karena itu, kalau betul hari ini Mas Anies itu sudah ke DPP, PDIP dan gagal diumumkan, kok rasa-rasanya hilal Anies diusung oleh PDIP itu agak gelap gulita lah kira-kira begitu. Jadi hilalnya gelap gulita ya? Ya kalau ini dibatalkan, ini 2 hari lagi loh nak. Kapan lagi ini PDIP ini akan segera mengumumkan soal siapa kandidat mereka. Bahwa Seno tiap hari bilang ini persoalan tenis, nanti ada injury time. Mungkin nanti ada yang disebut dengan extra time. Soal pengumuman Jakarta, Jawa Tengah, udahlah ini teknis-teknis saja sebenarnya. Kalau ujungnya gelap gulita. Betul, kalau iman politiknya cocok, secara politik sama-sama menguntungkan. Malam ini aja deklarasi barang ya enggak? Bisa deklarasi di Tugu Monas sana itu loh. Bahkan di Banten kan PDIP versus Kim Plus ya, PDIP versus everybody itu. Kalau begitu enggak juga, di Banten juga friendly match. Airin ini orang Kim Plus kok, orangnya Golkar per hari ini. Kecuali Airin pindah malam ini, pindah ke Merah, ngelawan apa namanya, jagoan dari Gerindra, baru head to head. Problemnya adalah begitu head to head kalau betul. Andra Soni Gerindra, Airin Golkar. Jadi siapapun yang menang, ini masih orangnya Prabowo juga ini barang. Jadi ini yang saya kira ada kepentingan keberlanjutan itu yang sepertinya dijaga oleh sekian begitu banyak partai politik. Tapi persoalannya, pertanyaannya, kalau memang resiko itu disadari ke depan bahwa kalau memasang Mas Anies Baswedan itu akan mempersulit ataupun membuat distrust ya antara PDI Perjuangan dengan pemerintahan selanjutnya dengan Pak Prabowo Subianto. Kenapa dari awal dijajaki? Itu pertanyaannya. Sebenarnya kan nggak perlu dijajaki dari awal. Nggak perlu diberikan PHP kayak gini nih Mas Andi. Ya bukan PHP sebenarnya. Ada juga yang terlampau kegeeran Pak. Artinya apa? Saya selalu mengatakan bahwa kenapa Anies itu wassalam sekalipun MK itu mengeluarkan putusan yang memudahkan. Karena PDIP di berbagai tempat saya tracking, mereka itu mendahulukan kadernya dibanding yang lain Pak. Kalau di partai yang lain ada kecenderungan yang penting menang sekalipun tidak mencalonkan kader. Kok rasa-rasanya PDIP dan PKS saya membaca mereka ini selalu memuliakan kadernya di event politik elektoral. Entah itu pemilihan gubernur, bupati, wali kota, termasuk presiden. Kalah menang itu soal, ya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kader dulu ya. Yang penting kader maju dulu. Berjalan. Nama Pramono Anung kenapa belakangan ini menguat bagi saya. Nanti kita bahas tuh Mas Pramono Anung. Belum. Nanti keburu lupa saya ini. Enggak, nanti ingat. Ini aku mau tanya dulu nih ke Mas Seno bahwa hilalnya Mas Anies diusung oleh PDI Perjuangan ya gelap gulita. Ujungnya itu nggak akan jadi. Gitu. Ya gini, buat kita di PDI Perjuangan pemilu itu bukan hanya untuk melayani 1-2 orang, nasib 1-2 orang. Apakah ini Mas Anies kah atau ini siapa? Bukan begitu. Kita menganggap bahwa ya ini wahana terbaik untuk melakukan kaderisasi. Apalagi MK juga sudah membuka ruang. Artinya semua partai, tadi kita baca data kalau nggak salah 8 partai loh di Jakarta itu bisa mengajukan sendiri. Nah sekarang seakan-akan bolanya hanya di kami nih. Artinya yang karena yang punya kesempatan hanya PDI Perjuangan, yang lainnya 12 sudah diborong sama Kim Plus. Makanya itu seakan-akan nasib Mas Anies itu hanya tergantung pada kami. Padahal kalau bicara tentang kaderisasi, bicara tentang kesempatan menyerahkan kader terbaiknya untuk bertarung di pilkada, itu bukan hanya kami yang bisa melakukan itu. Bukan hanya kami yang bisa melakukan pengusungan calon sendiri, PKS bisa, semuanya bisa. Partai-partai lain nggak berani. Partai lain bisa. Nah, masalahnya kami punya keberanian dan bolanya sekarang jadi di kami. Padahal sebenarnya persoalannya kan ini masalah keberanian aja. Siapa yang berani mengusung kadernya, siapa yang berani membaca kehendak rakyat. Dan kita menerima Mas Anies dalam komunikasi itu karena kita tahu kehendak rakyat selain bicara tentang ada nama Pak Ridwan Kamil di survei, juga selalu muncul nama Pak Anies dan Pak Ahok. Itu yang kami lakukan, makanya kami membuka ruang komunikasi. Jadi pertanyaannya akan gelap gulita nggak di ujung? Ya. Karena tadi Anda mengatakan bahwa ya ini kaderisasi ya, ujungnya ngusuk kader sendiri. Sejauh ini masih belum gelap gulita. Karena saya yakin bahwa proses komunikasi itu tidak akan sia-sia juga pada akhirnya. Pasti akan ada sesuatu yang membuat ini menjadi
tidak gelap gulita. Tetapi memang proses berjalan, ada tarik-menarik harus diakui iya. Bahwa tadi ada orang yang mengira bahwa oh hari ini akan ada pengumuman Mas Anies, kita harus akui banyak yang mengira seperti itu. Tetapi memang tidak semudah. Bahkan ini dari elit Anda sendiri loh yang membocorkan bahwa memang Mas Anies nanti jam 11 datang diberikan rekom begitu. Ya, itu informasinya dari dalam loh. Itu bentuk aspirasi. Jadi artinya di PDI Perjuangan demokrasinya hidup, semua orang bisa bersuara. Sebelum nanti keputusan final, saya rasa dinamika masih terjadi. Baik, Mas Anies kegeeran Mas Angga kalau menurut Mas Adi Praitno. Terlalu kegeeran, terlalu euforia menanggapi komunikasi PDI Perjuangan yang mungkin biasa saja kalau menurut Mas Seno. Saya nggak tahu sih kalau dianggap kegeeran seperti apa, tapi setiap proses yang dilakukan antara Mas Anies dengan PDI Perjuangan itu selalu dikomunikasikan dulu gitu. Kayak misalnya waktu ke DPD juga komunikasi, pertemuan-pertemuan itu selalu mengabarkan gitu ya. Sehingga kalau misalnya dibilang kegeeran atau enggak, saya juga nggak bisa menilai itu gitu ya. Tapi prosesnya dilakukan dengan komunikasi yang baik gitu antara PDI Perjuangan dan Pak Anies Baswedan, sehingga kayaknya kalau dibilang kegeeran juga saya nggak tahu sih. Kalau dibilang kegeeran itu kan penilaian dari luar ya. Tapi prosesnya dilakukan secara proper, secara baik gitu, komunikasinya lancar sehingga sesuai kesepakatan kedua belah pihak kira-kira gitu. Oke, nggak kegeeran ya, Bang Noel. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Adi Praitno bahwa kalau PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan itu akan mempersulit PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sementara kalau tidak mengusung itu akan lebih mempermudah untuk bisa masuk begitu ya ke Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra. Anda melihatnya memang seperti itu dari Kifles? Saya tidak melihat hal itu ya. Karena kita ngelihat pada substansinya ke depannya soal demokrasinya. Dengan keputusan MK hari ini itu sebetulnya suatu pesan yang bagus ya untuk demokrasi kita ke depan. Artinya ini menjadi tamparan untuk partai-partai besar untuk tidak lagi monopoli dan dominan dalam proses demokrasi kita. Artinya kita harus hormati keputusan MK. Kemudian juga menarik sekali apa yang tadi disampaikan Seno. Seno bicara tentang jangan sampai buta sejarah. Gitu loh. Itu menarik menurut saya. Kita sama-sama tahu bahwa Mas Anies punya pengikut yang cukup militan, kemudian Ahok sebagai perwakilan representatif dari PDIP juga punya pengikut yang militan, dan mereka tuh udah gerasak-gerusuk tuh, saya lihat di media sosial. Kalau PDIP dukung Anies, kami golput, gitu. Itu jangan eksternal itu ya, tekanan-tekanan itu ya. Tapi saya yakin itu mempengaruhi sekali dalam. Enggak, ini dari kacamata Gerindra nih, kacamata Gerindra gimana nih melihat analisisnya Mas Adi Praitno bahwa PDI Perjuangan ragu-ragu mengusung Mas Anies karena ini berkaitan dengan kepentingan yang lebih besar untuk pintu masuk PDI Perjuangan ke pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, hubungan dengan apa yang disampaikan Seno itu betul, jangan buta sejarah. Karena tadi apa yang disampaikan Adi Praitno itu jangan-jangan nanti Anies ini menjadi ancaman. Gitu loh, menjadi ancaman. Karena kan 2029 ini kan ya ancaman siapa? Ancamannya Pak Prabowo ya maksudnya? PDIP, buat Prabowo dan semua. Karena jangan-jangan nanti Mas Anies tetap mau jadi calon presiden gitu loh. Tapi apapun apapun yang terjadi, saya sangat bangga sekali dengan apa yang dilakukan oleh Mas Anies hari ini. Dia datang ke DPP PDIP, dia diundang oleh DPP PDIP, kita lihat ini kan punya sejarah yang tidak bagus PDIP dengan Mas Anies. Menurut saya kalau jadi ini adalah kemenangan buat Mas Anies. Kalaupun tidak jadi tetap menjadi kemenangan moral dan politik buat Mas Anies. Kenapa? Dia bisa datang ke partai besar ya yang kan dulu lagi butuh membenci tiket. Dia. Ini lepas pesan. Ini kan lagi butuh tiket. Satu-satunya partai yang memenuhi 7,5% cuman PDI Perjuangan aja. Kan nggak mungkin nggak datang. Tumben-tumbenan bela Pak Anies ini. Enggak, emang dari uang pembela Anies. Makanya gue senang sekali kalau seandainya Anies itu didukung oleh PDIP. Gitu loh. Tapi Gerindra lebih pengen melawan Anies atau tidak melawan Anies di Pilgub Jakarta? Gerindra tidak punya kepentingan soal siapapun yang maju. Masa nggak punya kepentingan gitu orang Kifles 12 partai diborong semua? Ini kan soal teknis aja, ini kan strategi. Masa mau strategi nggak boleh? Jadi strateginya adalah memborong semua tiket ya supaya lawan nggak bisa maju. Biar aklamasi aja, tak usah ini lagi. Biar kenapa? Biar nanti tidak lagi rakyat menjadi
dieksploitasi hanya konflik-konflik elit. Capek kita, kasihan. Udah aklamasi aja, misalnya Anies lah, misalnya Ridwan Kamil, daripada nanti proses demokrasi nggak begitu. Ada hak pilih rakyat harus dijaga. Ini juga sama-sama dihina kok. Emang rakyat tidak dihina hari ini, dipertontonkan. Nggak malu kita ngeliatnya dulu Anies dicaci maki, kemudian hari ini didukung, kemudian diundang, kan malu. Nah kita mau, kalau mau benar-benar punya komitmen kesepakatan politik yang baik, kesepakatan ideologis yang selalu disampaikan oleh kawan-kawan PDI, ya sudah aklamasi aja, ribet. Daripada ribet-ribet ngapain? Jangan sampai nanti gini, elit yang bertarung hanya diwariskan untuk rakyat kecil, akhirnya berantem lagi. Tapi kan masyarakat memiliki banyak hak pilih nantinya. Ya memang nggak disalahkan, rakyat memilih mau ngapain terserah. Tapi gini, sudah cukup rakyat ditipu, sudah cukup rakyat dieksploitasi oleh gerakan-gerakan politik. Para politisi busuk yang hanya setiap 5 tahunan mencari suara rakyat, ujung-ujungnya tinggal kok. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya soal pidato Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyindir tampaknya soal mendompleng. Ini menyindir siapa sebetulnya? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Saya putarkan dulu ya, ini pernyataan resmi dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan tadi siang di kantor DPP setelah mengumumkan beberapa nama cagup dan juga cawagup. Jadi kalau kita perhatikan dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang enggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing. Karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah mau dijadikan, tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen. Oke, saya mau tanya ke Mas Seno. Mas Seno, pernyataan Ibu Mega kalau nggak mau nurut, ya udahlah saya maunya yang nurut-nurut aja. Jangan maunya hanya mendompleng. Harus masuk menjadi kader PDI Perjuangan. Ini ditujukan ke siapa? Ke Mas Anies Baswedan? Ya ke semuanya, siapapun tokoh-tokoh eksternal yang kira-kira pengen kerjasama dengan PDI Perjuangan. Termasuk Anies Baswedan? Termasuk Anies Baswedan. Jadi dan harus semua jadi yang kader lain. PDI Perjuangan? Bukan masalah jadi kader atau enggak. Tapi jangan memperlakukan partai itu semacam batu loncatan aja. PDI Perjuangan ini kita terbiasa dengan berbagai macam nilai yang diinternalisasikan melalui kaderisasi, proses dan seterusnya. Kita tahu kan, kita realistis bahwa nggak mungkin di semua daerah kita akan memajukan kader-kader. Itu ada nalar kualitatif dan kuantitatif di pilkada, dan kuantitatif itu biasanya ukurannya angka-angka elektoral. Nah, nggak di semua daerah kita punya kader yang angka elektoralnya bagus. Kita sadar. Tetapi kita memang punya sistem meritokrasi yang panjang. Kita punya sistem kaderisasi yang panjang. Kalau itu kita majukan kader, semua kader yang maju dia sudah tahu. PDI Perjuangan itu rohnya di sini. Dia melakukan perjuangan begini, sejarahnya begini dan seterusnya. Dia udah tahu. Nah, kader luar tentu kan nggak bisa semudah itu. Dia pasti harus mengikuti proses tertentu agar dia bisa paham di frekuensi yang sama. Nah, itu yang dimaksud Bu Mega. Jangan hanya menggunakan dekat ke PDI Perjuangan kalau ada maunya. Nanti kalau sudah sama kami, bergerak satu bareng-bareng waktu pilkada, jadi gubernur, wali kota atau apapun, lalu tiba-tiba meninggalkan nilai-nilai PDI Perjuangan. Buat kami itu bukan begitu cara berpartai yang baik. Bukan begitu cara demokrasi modern kita mengajarkan party ID yang positif. Buat kami itulah peran kami sebagai partai yang melembagakan diri. Kami dengar bahwa sebetulnya PDI Perjuangan meminta Mas Anies menjadi kader.
Ya itu Tapi kan Mas gini. Anies sejak lama itu, tapi Mas Oke. Anies masih belum mau. Apapun kita tidak mau memaksakan kawin paksa politik ke siapapun. Oke. Masuk sebagai kader PDI Perjuangan buat kami harus merupakan satu dorongan sukarela. Mau sama mau. Biar keberlanjutannya enak. Siapapun. Jadi nggak perlu kami memaksa, oh ayo harus masuk ke PDI Perjuangan dulu ngurus KTA. Baru nanti kita dukung. Tidak ada buat kami barter bargaining semacam itu. Kalau itu diinginkan, jadi gini, di PDI Perjuangan nggak ada ceritanya paksa-paksa dari luar gitu, harus dukung ini, dukung itu. Itu yang disebut Bu Mega kemarin, melihat Satgas pakai baju merah hitam, mendorong, harus mendukung Mas Anies. Di PDI Perjuangan siapapun namanya, mau itu Anies, mau itu siapapun, nggak ada ceritanya Bu Mega mau mendukung orang karena cara-cara seperti itu. Jadi cara-cara yang kemarin itu cara-cara settingan menurut Anda yang dibilang sama Bu Mega? Yang diinginkan Bu Mega nggak seperti itu. Jadi kalau mau nurut sama PDI Perjuangan, platform partai disepakati, gagasan ideologi partai disepakati, komitmen di masa yang akan datang itu akan dilaksanakan, maka we're good to go. Kami dengar juga bahwa Mas Anies harus tanda tangan fakta integritas yang ditawarkan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sudah beberapa kali tuh menyodorkan itu dalam beberapa kontestasi termasuk Pilpres. Ya gini. Fakta integritas itu berupa komitmen terhadap apa? Misalnya keberpihakan pada wong cilik, keberpihakan terhadap orang yang terpinggirkan, komitmen terhadap kebinekaan, kebangsaan kita, hal-hal semacam itu. Berarti memang ada fakta integritas yang disodorkan ke Mas Anies? Saya kira ke semua tokoh di luar eksternal, di luar internal maksud saya, itu pasti akan ada kesepakatan semacam itu. Nggak mungkin dong kita tiba-tiba gelar karpet merah tanpa ada kesepakatan bersama. Apakah karena ada trauma dihianati oleh mantan kadernya gitu, jadi harus ada fakta integritas dari orang luar? Secara normatif bahwa itu mengikat komitmen dan itu kita bisa jelas apa yang mau kita lakukan bareng-bareng. Kita misalnya punya visi semesta berencana, mau ngapain kita, itu secara normatif begitu. Secara pengalaman, ya kita tahulah PDI Perjuangan sebagai partai yang cukup banyak digembleng sejarah, ini dikhianatin komitmennya oleh orang per orang berkali-kali. Buat kami ini harus kita jaga. Termasuk oleh kader terbaiknya ya. Mas Eno nggak mau sebut, saya aja yang sebut. Mas Angga, jadi salah satu alasan kenapa PDI Perjuangan maju mundur atau mungkin berubah sikap mendukung Mas Anies karena itu tadi, Mas Anies satu pernah ditawarin menjadi kader tapi Mas Anies nggak mau jadi kader PDI Perjuangan karena berpikir nanti pendukungnya tidak akan mendukung dia. Itu mah betul ya? Saya nggak pernah dengar itu sih ya, pernyataan bahwa nggak mau tapi ada tawaran kan? Tapi yang sebenarnya ada tawaran dari PDI Perjuangan untuk jadi kader? Sejauh ini diskusinya ya macam-macam gitu, diskusinya macam-macam gitu, dan termasuk tawaran jadi kader. Dan posisinya Mas Anies PDI Perjuangan menyamakan visi tadi gitu, tentunya ada kesepakatan-kesepakatan, misalnya kaitannya sama wong cilik gimana sih di Jakarta gitu, dan selama ini kan Pak Anies di Jakarta juga memperhatikan teman-teman rakyat miskin kota gitu ya, sejalan dengan nilai-nilai tadi, nilai kebangsaannya dan lain-lainnya. Saya kira lepas dari kader, bukan kader dan lain-lain, kan maksudnya gini, bersepakat dengan nilai-nilai itu nantinya bisa dimanifestasikan dengan banyak hal gitu. Salah satunya mungkin jadi kader gitu. Jadi tidak pernah ada. Jadi Mas Anies nggak masalah kalau jadi kader PDI Perjuangan? Saya kira sejak awal, sejak proses pilkada ini berjalan, tidak pernah ada pernyataan bahwa wah nggak mau masuk, harus masuk jadi kader. Karena selama maju kontestasi Mas Anies nggak pernah jadi kader tuh di PKS, di Nasdem, itu nggak pernah mau jadi kader. Bukan nggak mau jadi kader, karena memang yang penting nilai-nilainya sama gitu, nilai-nilai sama, pengusungnya sama. Waktu Pilpres juga seperti itu, Pak Surya Paloh bilang nggak usah jadi kader, tetap kita dukung gitu. Bahkan terakhir sampai di proses pilkada ini juga masih seperti itu. Yang penting nilainya sama, karena kan Mas Anies juga di Nasdem waktu itu salah satu deklarator Ormas Nasdem. Jadi secara nilai dan values sama. Tapi dan sekarang juga sama Nasdem ya? Ya itu kan dinamika partai, kita menghargai itu semua gitu. Tapi salah satu selain soal tawaran menjadi kader, kenapa kemudian PDI Perjuangan belum mau mengusung Mas Anies? Karena Mas Anies nggak mau tanda tangan fakta integritas. Saya kira kalau misalnya itu nilainya sama, values-nya sama, nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah kaitan sama apa itu, jadi apakah harus tanda tangan fakta integritas, apa itu misalnya perbedaan ideologi dan lain-lain gitu ya. Selama nilai-nilai values itu masih sama, saya kira hal-hal itu tuh hal-hal teknis aja gitu, hal-hal teknis, hal-hal hal-hal yang mengikuti prosesnya gitu. Tapi yang penting itu nilainya sama, ideologinya sama, apa yang diperjuangkannya sama. Saya kira proses itu yang jauh lebih penting daripada itu gitu. Karena kan itu ibaratnya hanya itu adalah kesepakatan yang harus
diikuti oleh keduanya gitu. Nggak mungkin dong kalau nilainya sama, nilainya beda, ideologinya beda, dan lain-lainnya berbeda. Fakta integritas atau apapun itu namanya itu ditanda tangan gitu. Tapi yang penting nilainya sama itu kan jadi. Jadi Mas Anies akan tanda tangan fakta integritas. Saya kira dari awal juga nggak ada masalah dengan itu. Oke. Saya mau ke Mas Seno lagi, Mas Seno. Di tengah-tengah nama Mas Anies kemudian perubahan begitu cepat ya. Kami wartawan ketika ada di DPP PDI Perjuangan dari pagi kami dapat informasi bahwa itu namanya Mas Anies. Kemudian tiba-tiba jam 1 siang itu berubah menjadi Mas Pramono Anung dengan dengan Bang Rano Karno. Ya saya yakin tadi Mbak Rifana juga mencermati dari dekat tentang proses di DPP partai. Artinya memang itu semua sudah terjadwal dan undangannya sebenarnya kalau kita melihat versi cetak itu Jakarta memang belum ada. Jadi bahwa itu ada informasi, oh akan ada Jakarta begini-begini. Ini karena mengikuti saja dinamika yang muncul dan bahwa Pak Anies memang ada pertemuan dengan Pak Rano di Gedung B. Jadi lalu informasi itu banyak bermunculan. Jangan-jangan Jakarta ya. Nah, nama Pak Pramono itu sebenarnya dari awal juga salah satu nama opsi yang kami godok. Kenapa Mas Pram itu muncul? Saya kira beliau sebagai sosok mantan sekjen partai yang sekarang bertugas sebagai sekretaris kabinet punya kemampuan visioning komunikasi politik yang sangat baik, kemampuan merangkul banyak pihak yang sangat baik, dan kepemimpinannya diakui di setidaknya masyarakat yang pernah berasal dari Jawa Timur tahu beliau. Itu di Jakarta kepemimpinan beliau dikenal sebagai pemimpinan yang merangkul. Sehingga saya rasa nama beliau muncul bukan sesuatu yang surprise buat saya. Dari lama beliau namanya sudah ada. Bahkan not less of surprising daripada misalnya munculnya nama Pak Suswono. Tapi namanya itu nggak ada di survei, elektabilitasnya nggak ada. PDI Perjuangan kan partai yang realistis ketika memutuskan calon kepala daerah pasti akan melihat hasil surveinya, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk memunculkan nama orang yang nggak ada di survei. Betul. Termasuk misalnya padunan wakilnya. Kita tadi mendengar bahwa Pak Pramono dengan Pak Rano, ini kan simulasi terus nih. Dulu sebelumnya kita dengar Pak Ahok dengan Pak Rano pernah. Ini kemarin malam saya dengar begitu, ada Bara, Basuki Cahayapurnama, Rano Karno muncul. Lalu pagi Anies Rano Karno, lalu sempat lagi Anies Hendrar Priyadi, lalu Pramono Rano Karno. Jadi saya kira saat itu belum final, semua suara-suara ini kami anggap sebagai sesuatu yang positif. Siapapun yang memberi masukan sesuatu yang positif. Perkembangan kesana kemari itu biasa. Apa sih yang menjadi titik dasar dari PDI Perjuangan? Apakah elektoral itu nggak menjadi hal yang utama ya? Iya biasanya kan kalau bicara partai politik inginnya menang dong. Iya betul, biasanya bicara PDI Perjuangan dua nalar yang bekerja yang saya bilang tadi. Satu adalah nalar kuantitatif, masalah angka elektoral, mungkin menang nggak ya ini orang ini dipasangkan sama siapa. Nalar yang kedua yang lebih sering bekerja itu nalar kualitatif. Ini orang kira-kira bisa loyal atau enggak. Ini orang kira-kira bisa berjuang untuk partai enggak. Loyalitas penting. Kemungkinan berjuang untuk partai sampai akhir penting. Bagaimana dia merepresentasikan wajah partai itu penting. Jadi nalar kualitatif ini kadang juga sama pentingnya, bahkan lebih penting dari nalar kuantitatif. Baik, itu tadi di-spill lagi soal loyalitas itu. Mas Adi, Anda melihat bahwa faktornya loyalitas lah yang membuat PDI Perjuangan lebih memilih Pramono Anung dengan Rano Karno untuk dimajukan dalam Pilkada Jakarta? Ya saya kira memang ada trauma yang cukup ekstrim ya di kawan-kawan PDIP, khususnya sepeninggalan Jokowi dan Gibran yang tak lagi bersama mereka. Oleh karena itu sebenarnya jika ada pihak eksternal, sebut saja misalnya orang seperti Pak Anies Baswedan dan Airin, jangan sampai menganggap PDIP itu seperti rental mobil sebenarnya. Setelah dipakai sampai tujuan dia kemudian tidak dipakai lagi. Trauma itu yang sepertinya mengkristal betul. Kalau saya jadi orang luar, mendengar statementnya Megawati itu kabur sebenarnya Pak. Nggak balik lagi, diundang ngopi pun nggak mau saya. Kenapa? Itu ekstrim betul pernyataannya Pak. Emang kemana aja kemarin-kemarin lu? Enak betul, mau mendompleng. Ekstrim betul. Sekelas ketua umum, itu fatwa politik. Nggak ada yang bisa membantah dan tak ada yang bisa mengedit. Kalau saya memperhatikan pernyataan Megawati, selalu hitam dan putih, nggak bisa ditawar oleh siapapun, even oleh kadernya sekalipun. Oleh karena itu, kalau kemudian IDN bahwa yang diusung adalah Pramono Anung, itu fatwa politik. Kadernya itu harus tegak lurus, nggak peduli kalah menang. Ini kader, orang baik. Mau apa kau dengan keputusan politik ini? Oleh karena itu, ketika statement-statement yang belakangan ini muncul, memprioritaskan kader internal, kemudian mengusung calon yang sudah lama berpartai, saya kira ini sebagai bentuk aspirasi penebalan dari dalam.
bahwa di PDIP adalah membangun partai itu jauh lebih penting ketimbang hanya menokohkan seseorang yang juga belum tentu memberikan loyalitas dan ketaatan kepada partai. Ini pilihan aman ya buat PD Perjuangan menurut Anda? Saya kira ini untuk konsolidasi internal bagus. Meski harus diakui kalau nama-nama yang belakangan ini kita diskusikan seperti Pramono Anung termasuk Ahok sekalipun, kalau untuk bertanding di Jakarta berhadapan dengan Ridwan Kamil, harus kita katakan, kita lihat dari jauh agak berat secara angka statistik. Tapi itu tadi, PDIP ini yang penting lawan dulu, menang itu perkara belakangan. Oleh karena itu bagi saya, hal-hal yang sifatnya kuantitatif soal bagaimana kemungkinan menang, ya memang jawabannya ada di Anies Baswedan. Tapi itu tadi, footnote terkait dengan Anies Baswedan banyak sekali. Footnote pertama tentang ideologi, footnote kedua tentang visi misi, footnote ketiga terkait dengan fatsun yang berbeda, yang ketiga memang luka lama soal politik pilkada Jakarta yang membelah efek dari politik identitas. Jadi PDIP sepertinya lukanya itu belum sepenuhnya hilang terkait dengan masa lalu, termasuk soal bagaimana Jokowi telah meninggalkan mereka itu. Oke, Bang Noel, Anda ngelihat bagaimana kalau misalnya PDI Perjuangan mengusung Pramono dengan Rano Karno, bukan Anies Baswedan dengan Rano Karno. Buat Kim Plus gimana? Ya kita senang-senang aja, Kim Plus nggak pengaruh. Kalau mau mau Ahok, mau apa, kita senang-senang aja. Nggak ada masalah. Di Kim Plus itu semua telah terkonsolidasi dengan baik. Artinya ketika mandat partai yang sudah diberikan ke Mas Ridwan Kamil, itu sudah jelas bahwa ini jalankan, ada problem-problem di Jakarta yang harus Anda selesaikan. Tolong diselesaikan, jangan sampai nanti tidak diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, ini lihat pada marah semua nih, 8 partai ini. Karena jangan sampai kita usung kemudian kalian tidak bisa menjalankan amanat itu. Dan karena ini kan kebutuhan rakyat Jakarta, masyarakat Jakarta. Agar apa? Jakarta itu jauh dari kemacetan. Jakarta itu jauh dari kesemrautan gitu loh. Walaupun kita lihat beberapa kinerja Anies mungkin ada yang kurang di beberapa wilayah. Tapi juga ada wilayah yang lain cukup luar biasa maksimalnya. Tadi sebetulnya sudah terkonfirmasi apa yang disampaikan Seno terkait Mas Anies. Soal kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu bicara tentang kader. Kemudian dan sebagainya. Nah ini kan punya trauma masa lalu PDIP soal kualitatif ini ya. Tadi kalau disampaikan Adi Prayitno soal Pak Jokowi ninggalin ini, kemudian Mas Gibran, belum lagi Medan, Bobi ya, banyak kan. Sebetulnya apa yang PDIP lakukan sudah banyak, artinya PDIP sebetulnya ya tidak pantas ngomong ideologis karena banyak hal-hal yang ideologis juga dilanggar. Gitu. Contohnya? Jadi, ya hari ini misalnya dulu mereka mencaci maki Anies kemudian bla 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 kemudian hari ini gimana gitu. Maksud saya karena tidak ada hal yang ideologis menurut saya yang harus dipertentangkan hari ini. Loh, Ridwan Kamil soal NKRI luar biasa. Soal apa ya sama juga Mas Anies. Emang Mas Anies tidak NKRI banget, tidak Pancasila banget gitu loh. Anda jadi belain Mas Anies banget loh ini loh. Bukan. Ini gini ya. Ini pilkada ini momentum kita sebagai anak bangsa rekonsiliasi. Dan siapa dulu yang menolak rekonsiliasi ini? Siapa? Ya, kan kita tahu dulu yang menyampaikan saya teroris, Anies HTI dan sebagainya. Itu maksudnya PDI Perjuangan? Saya nggak mau bilang ini tuh. Jadi nggak ada ideologisnya Mas Seno, PDI Perjuangan. Kalau dulu mencaci maki Mas Anies, sekarang jadi mendekati Mas Anies. Nggak ada urusannya saya rasa, karena kita juga belum sampai ke kesimpulan kan. Artinya kita masih berproses di situ, kita menguji juga apakah ini bisa dikompromikan atau enggak pertemuan dengan Mas Anies di pilkada ini. Problemnya kan satu, kita ini tidak berjalan di ruang hampa politik. Kita memang pernah menghadapi pilkada Jakarta yang begitu banyak menyisakan fanatisme. Tetapi antara pilkada Jakarta yang waktu itu dengan pilkada sekarang, ini kan ada proses politik, termasuk pilpres. Dan di pilpres itu kita bisa bicara dengan banyak teman secara formal maupun informal, termasuk dengan Mas Anies tentang concern yang kita hadapi di masih ada luka lama kemarin. itu loh yang dibilang Mas Adi. Masalah luka-luka itu saya rasa tidak ada luka yang terlalu dalam yang tidak bisa disembuhkan. Cara menyembuhkannya satu, yaitu dengan membuktikan bahwa komitmen kita tetap jalan dan kita menang di pilkada. Nah artinya kita ingin menang iya, tetapi jangan sampai kemenangan itu menggadaikan nilai-nilai utama yang kita bangun selama ini. Mas Anies menjadi satu figur yang menarik bagi warga Jakarta, mungkin iya, kita harus akui. Tapi kader-kader kita pun juga banyak yang menarik bagi warga Jakarta. Mas Anies pernah punya pengalaman
buruk dengan kami misalnya di pilkada, ya kita harus akui. Tetapi bahwa di pilpres kemarin kita punya concern tentang melawan nepotisme, melawan politik yang anti demokrasi, kita ketemu di irisan itu. Jadi why not kita membangun dialog untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu. Saya rasa itu bukan persoalan apa, tapi ini tetap pada koridor ideologi. Oke, saya mau tunjukkan ya hasil survei dari SMRC tentang basis pemilih. Saya tunjukkan bersama. Kita lihat di layar. Oke, ini adalah dukungan menurut pemilih partai. Simulasi 2 nama, Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil. PKB di 73, kemudian Ridwan Kamil 17. Gerindra 23, 71, PDI Perjuangan 8, 39, Golkar 44, 52, Nasdem 76, 22, PKS 94, 5, PAN 32, 49. Kemudian, nah itu tadi basisnya Anies ya, ini kecil-kecil sekali ya, agak susah nih bacanya nih. Tapi yang jelas Anies Baswedan unggul pada pemilih PKS, Nasdem dan PKB. Ridwan Kamil unggul di pemilih PSI, Gerindra, Golkar dan PAN. Mayoritas pemilih PDI Perjuangan belum menentukan 50%, tapi yang memilih Ridwan Kamil 39% lebih banyak dibandingkan Anies. Mas Seno, dengan basis pemilih itu tadi ya, sebenarnya lebih banyak pemilih Anda yang mendukung Ridwan Kamil loh dibandingin Anies Baswedan. Tapi kenapa komunikasinya justru terjalin sama Mas Anies? Ya itu yang saya bilang, kalkulasi politik matematika tidak selalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi itu yang kita pertimbangkan kenapa kok sampai hari ini ditanya Mbak Rifana tadi, kenapa kok nggak segera mengumumkan Anies? Itu ya karena ada data-data, berbagai data yang berusaha kita baca. Ini kan simulasinya kalau RK dan Mas Anies. Kita nggak tahu kalau ada nama Pak Ahok gimana. Kalau ada nama Pak Pram gimana. Kalau ada nama Rano Karno gimana. Saya rasa itu nanti akan ada banyak sekali simulasi yang muncul. Karena ini hanya 2 ya, head to head. Jadi orang mungkin pilihannya hanya 2. Tetapi proses ini masih berjalan dan itu yang membuat kami harus berhati-hati. Baik, Mas Adi, kalau Anda lihat tadi bahwa lebih banyak pemilihnya PDI Perjuangan yang mengusung Ridwan Kamil malahan dibandingkan dengan Anies Baswedan. Jadi kalaupun misalnya nanti siapapun tokoh yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan ternyata lebih banyak pemilihnya PDI Perjuangan yang mendukung Ridwan Kamil atau memilih Ridwan Kamil. Ada satu istilah yang disebut dengan split ticket voting. Ya. Jadi pemilih partai dengan pemilih calon di 2 event pemilihan itu selalu berbeda. Kalau kita mau iris satu persatu, pemilih PKS itu banyak ke Anies Baswedan. Kalau mau kita cek misalnya pemilih Nasdem dan PKB itu lebih banyak ke Anies Baswedan. Tapi kan kita tahu di Jakarta dan di tempat lain soal kandidasi, ini yang bicara adalah soal oligarki partai. Oleh para filosof disebut dengan demokrasi elit. Jadi soal siapa yang bisa maju dan tidak maju bukan lagi based on survei, tapi bagaimana kecenderungan elit lah yang akan mengkonklusi soal siapa yang akan bertanding di Jakarta dan di berbagai tempat. Kalau kita based on survei, mestinya orang seperti Anies dari awal dapat tiket dong. Ini paling mentereng kok elektabilitasnya sampai Sidratul Muntaha sana, Lamit ke-8. Tapi per hari ini sangat kelihatan sekali kesulitan. Artinya apa? Kaidah-kaidah survei, argumen-argumen kuantitatif itu nggak penting bagi elit. Karena yang paling penting adalah bagaimana mengonsolidasi dukungan yang diusung adalah mereka yang menjadi bagian dari kader partai atau internal partai. Oleh karena itu, kalau kita cek juga PDIP, ya mereka sangat kelihatan sekali, sangat happy dengan Anies Baswedan. Cuma 7% kok ke Anies. Itu menegaskan betapa basis loyal yang selama ini PDIP miliki itu memang belum akur sepenuhnya ke Anies Baswedan. Dan bahkan kalau kita cek di survei kita misalnya, pemilih Anies sangat tidak mau dengan PDIP. Jadi malah justru bertubrukan ya. Oleh karena itu bagi saya, kalau ada pembicaraan antara Anies dan PDIP, itu tak lebih dan tak bukan karena persoalan mentok-mentokan aja. Karena tak ada lagi teman yang bisa diajak bicara. PDIP ini satu-satunya partai yang tidak diajak dalam koalisi mayoritas, butuh Anies untuk teman bicara dan Anies pun butuh pintu untuk bisa berlayar di Jakarta. Problemnya adalah bicara dengan PDIP jangan pernah berharap untuk bisa dapat perahu. Ini partai besar, nggak gampang juga untuk mudah diberikan kepada orang yang bukan tidak menjadi kader selama ini. Jadi jangan berharap dapat perahu. Jadi kalau misalnya peluangnya Mas Anies Baswedan tidak dapat tiket dari PDI Perjuangan, kira-kira masih ada peluang nggak dari partai-partai lain? Karena kan tadi ambang batasnya 7% ya. Sebenarnya ada 7 partai lainnya, 8 nama PDI Perjuangan. Jadi ambang batasnya 7,5%, ada 8 partai termasuk PDI Perjuangan. Sehingga ada 7 partai lain. Mas Angga melihat masih ada peluang nggak? Saya kira kalau misalnya bicara peluang itu kan deadline-nya kan tanggal 29 pada saat pendaftaran. Sehingga semua tuh bisa kejadian gitu. Tapi sejauh ini
Pak Anies Baswedan itu komunikasinya hanya dengan PDI Perjuangan. Selain karena misalnya kayak Partai Buruh kemarin sempat ke sana, karena kan yang menggolkan MK itu kan salah satunya Partai Buruh gitu ya. Dan pasca putusan presidennya juga langsung telepon sehingga ada komunikasi lah. Tapi secara umum pada fase yang sekarang itu Pak Anies Baswedan itu fokusnya ada di PDI Perjuangan. Selain sebenarnya kalau tadi Mas Adi Praitno sempat bilang kaitan sama pemilih gitu ya. Beberapa kali ini Pak Anies turun ke lapangan, masyarakat udah bilang, Pak udah dari mana aja, mau dari PDIP kita dukung, mau dari mana kita dukung, yang penting gubernurnya Anies Baswedan, kira-kira gitu. Gambaran suasana masyarakat di bawah pada saat Pak Anies ketemu gitu ya. Baik itu di kampung kota, baik itu di CFD, di MRT dan segala macamnya. Mereka hanya inginkan ya udah, kalaupun harus sama PDIP, kita akan dukung Pak Anies dan PDIP. Kalau harus sama yang lain, itu harus diuji di survei itu. Ya bentuk kan belum ada surveinya lagi. Tapi untuk PDI Perjuangan justru pemilihnya nggak milih Mas Anies, lebih banyak milih Ridwan Kamil. Justru kalau tadi lihat ke sana malah menarik karena PDI Perjuangan itu sangat taat gitu ya, kader-kadernya pun ketika misalnya pemilihnya ditanya ya karena PDI Perjuangannya belum menentukan posisi, masih ada 58% yang belum menentukan posisi gitu. Justru itu jadi hal yang menarik. Jangan-jangan ketika nanti sudah resmi 58 itu semuanya mendukung Pak Anies Baswedan. Kira-kira gitu sih. Itu apakah harapannya Mas Angga saja sebagai jubirnya Mas Anies atau itu juga suara hatinya mahasiswa? Bagaimana melihat peluangnya Anies Baswedan dan PDI Perjuangan? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Jaya Veteran Jakarta yang Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Silakan perwakilannya siapa? Ya, silakan berdiri. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dana Aurelia Khairunisa dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya memiliki pertanyaan. Sebelumnya tadi kan juga sempat dikabari bahwa PDIP masih belum benar-benar resmi mengusungkan pasangan Cagup dan Cawagup. Tapi juga tadi diberitakan bahwa Pak Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Pak Rano Karno. Pertanyaannya adalah berapa peluang yang akan PDIP dapatkan apabila pasangan Pak Anies Baswedan dan Pak Rano Karno ini benar-benar resmi diumumkan. Untuk saat ini berapa peluang yang akan PDIP dapatkan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, satu lagi. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Yuda Satria Palma dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta, menjabat sebagai staff research. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pak Anies dan Pak Ahok ini memiliki basis pendukung yang kuat di DKI Jakarta. Nah, pembatalan pengumuman Mas Anies menjadi cagup dari PDI Perjuangan ini, apakah pertimbangannya karena adanya resistansi yang sangat kuat dari internal PDIP sendiri, terutama dari basis pendukung Pak Ahok gitu, yang mungkin PDIP takut suaranya akan terpecah di pilkada nanti. Terima kasih. Oke, baik. Oke. Silakan Mas Seno. Pertanyaannya ke aku semua nih kayaknya nih. Iya. Berapa peluangnya kalau bicara tentang mengusung Mas Anies ya semuanya peluangnya sama. 50-50 semua, bisa diusung bisa tidak, jawabannya begitu. Tapi kalau peluang menangnya bagaimana? Saya rasa manapun nama, siapapun nama yang kira-kira dapat mencerminkan pilihan yang berbeda dengan pilihan yang selama ini ada, itu punya kesempatan untuk menang di Jakarta. Kenapa? Karena kita tahu bahwa beberapa bulan belakangan ini publik ramai sekali bicara tentang bagaimana ada koalisi Indonesia Maju Plus yang mengusung semua partai politik kumpul jadi satu mencalonkan satu nama. Yang mana di survei padahal ini berbeda dengan gambaran di survei. Saya ini bukan anti kotak kosong, Mbak. Jadi bisa jadi di daerah lain itu pada saat ada calon yang sangat kuat, itu membuat orang lain enggan untuk maju sehingga
hanya tinggal mengerucut ke satu nama. Tapi Jakarta ini beda case. Jakarta ini namanya sangat kompetitif, tapi kok yang muncul hanya satu. Nah, masyarakat mengkritisi, lalu muncul calon independen. Calon independen bermasalah juga, ada KTP dicatat dan sebagainya. Sehingga yang menjadi antitesis dari pasangan itu saya rasa punya kesempatan untuk menang dengan melihat bagaimana nilai kritis masyarakat Jakarta terhadap peristiwa politik akhir-akhir ini. Nah, pertanyaan kedua tadi tentang apa tadi? Apakah kemudian penolakannya itu dari pendukungnya dari Pak Ahok sehingga khawatir PDI Perjuangan bahwa ini suara akan terpecah? Ya, terima kasih. Jadi kalau di PDI Perjuangan saya rasa saat keputusan itu diambil semua tegak lurus. Itu tidak akan memecah konsentrasi seluruh mesin politik PDI Perjuangan. Mesin partai tetap bekerja? Mesin partai bekerja. Siapapun nama yang tapi akan nggak maksimal dong. Masalah maksimal atau tidak saya nggak tahu. Itu belakangan. Tapi masalah di Pilpres, kita tegak lurus. jalan nggak? Jalan. Buktinya suara Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu kan mencerminkan suara partai. Jadi memang secara konsep bekerja tegak lurus, saya rasa kita bekerja. Tetapi nanti tentu saja Jakarta adalah daerah yang sangat multivariabel kompleks, sehingga kami mendengarkan juga suara dari macam-macam. Seperti yang saya bilang tadi, belum tentu 1 tambah 1 sama dengan 2. Belum tentu pendukung PDI Perjuangan plus pendukung Pak Anies itu sama dengan pendukung PDI Perjuangan plus Pak Anies. Nah, ini yang harus kita hitung dengan cermat. Ada variabelnya, jangan-jangan ada yang kurang dari sini, ada yang nambah dari sini. Itu bagaimana rasionalitasnya dibandingkan misalnya kita mengusung kader murni. Maka ini yang membutuhkan waktu untuk dijawab, dan saya rasa hari-hari ini kita mendengarkan banyak masukan, dan termasuk masukan yang mengarahkan kita, jangan-jangan lebih baik kita kader semua, kita dengarkan juga. Oke. Tadi sebenarnya belum menjawab ya apa yang disampaikan oleh Mas Adi, mengusung kader sendiri. Mas Pramono Anung dengan Rano Karno itu adalah jalan aman bagi PDI Perjuangan untuk menjaga hubungan dengan pemerintahan baru nanti dengan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, terutama dengan Pak Prabowo ya. Ya, masalahnya kita tidak terbiasa yang lebih besar, dengan jalan aman sebenarnya. Artinya vivere pericoloso terus. Kalau mau jalan aman ya dari awal aja kita dukung pilihan politik Pak Jokowi misalnya yang dulu pernah jadi kader kami. Itu kalau kita mau mikir jalan aman. Cuman kan nalar logika PDI Perjuangan, apa yang diajarkan Ibu Megawati selalu adalah hal-hal yang sifatnya prinsipal. Sama dengan di Pilkada Jakarta, tidak ada yang bisa nyawe-nyawei persoalan otonomi kita akan menentukan siapa. Mau dari pihaknya teman-teman yang mendukung Mas Anies, mau dari pihak yang mendukung Pak Ahok, mau dari pihak yang mendukung Kim Plus misalnya. Nggak ada Raja Jawa yang bisa cawe-cawe. Kita saja yang akan mengambil keputusan secara otonom dan kita akan buktikan itu. Tapi dihitung nggak sama PDI Perjuangan resikonya kalau mencalonkan Mas Anies ini akan membuat hubungan dengan pemerintahan baru terutama dengan Pak Prabowo itu akan tidak begitu mulus gitu? Ya, semua pilihan politik pasti mengandung resiko, termasuk saat mengusung kader kita sendiri. Resikonya apa? Tentu yang jadi kita sudah bahas. Di dalam survei belum ada yang muncul nama Pak Pramono dan Pak Rano secara signifikan. Itu resiko juga. Tapi siap nggak kita mengambil resiko itu? Kalau kualitatifnya masuk, kita siap. Baik, Mas Angga, kalau misalnya PDI Perjuangan batal mengusung Mas Anies ya, apakah Mas Anies masih berharap ada partai lain yang mau begitu? Kita dengar komunikasinya lagi terjalin lagi nih. Iya, itu tadi kita nggak pernah tahu sampai tanggal 29 gitu. Kalau refleksi 2017 kan juga Pak Anies tuh dipastikan maju itu mungkin jam 4 subuh. Di hari terakhir pendaftaran gitu. Dimana sebelumnya itu nggak pernah ada pembicaraan bahwa Pak Anies akan maju Pilgub DKI Jakarta di tahun 2017. Sehingga sampai tanggal 29 itu selesai, hari itu selesai, kita nggak tahu perkembangan, kita nggak tahu akan terjadi apa. Cuma sejauh ini komunikasi intensifnya sama PDI Perjuangan, jadi belum ada kemungkinan pilihan-pilihan lain gitu ya. Ke depannya kita tunggu prosesnya berjalan, semua bersabar, prosesnya berjalan sampai nanti tanggal 29, 2359 kira-kira gitu. Oke, saya mau ke Bang Noel. Bang Noel, jadi Kim Plus bagaimana nih menghadapi calon lawan? Kalau dari perseorangan kan udah ada, tapi calonnya dari PDI Perjuangan gimana? Ya, saya nggak mungkin bisa mengomentari yang bukan calon dari kita. Artinya kita fokus pada pemenangan Mas Ridwan Kamil, Kang Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada DKI. Ini kan mulai diserang nih di sosmed, tweet-tweet lamanya Kang Emil diangkat. Biasa itu kan dalam dinamika politik hal biasa itu. Enggak Ridwan Kamil atau siapapun pasti akan dikuliti oleh para netizen. Itu untuk memperkuat dirinya punya komitmen terhadap demokrasi. Jangan-jangan nanti gara-gara itu baperan. Itu kita tidak mau kejadian-kejadian yang selama ini terjadi
baru diserang sedikit udah baper gitu. Kita tidak mau. Kita mau mengisi demokrasi di DKI ini oleh gagasan, oleh gagasan-gagasan besar tentang bagaimana membangun DKI ini lebih baik. Nah kita Kim Plus ini udah bulat lah, fokus pada pemenangan Mas Ridwan Kamil. Tidak siapapun fokus lawannya. Iya, kita nggak memikirkan Mas Anies maju dari PDIP atau PDP musuh ABCDFG, tidak. Kita hanya fokus pemenangan Kang Ridwan Kamil untuk maju di DKI sebagai gubernur. Dengan program-program yang sudah menjadi landasan kita bersama di Kim Plus ya. Oke, Mas Adi, Anda melihat bagaimana nanti petanya di Jakarta dengan Ridwan Kamil, Suswono, kemudian lawan perseorangan, Darmakun, kemudian calon dari PDIP siapapun itu, kemungkinan besar Pramono dengan Rano Karno? Akan menarik pilkada Jakarta itu kalau Anies bisa maju dengan PDIP. Ramainya itu ini mempertemukan dua kutub yang selama ini saling bertabrakan. Jadi yang kedua adalah apapun judulnya, Anies ini kan dianggap sebagai antitesa, orang yang selalu opposite di luar kekuasaan politik. Dan tentu kalau bicara Anies, kalau terpilih jadi gubernur, dia akan disebut sebagai ancaman. Tapi ingat, orang hanya melihat Anies ini ancaman bagi pemerintah dan kekuasaan. Tapi kalau Anies jadi gubernur, PDIP pun juga mestinya merasa terancam. Kenapa? Karena kader-kader PDIP ada kecenderungan yang maju di berbagai tempat itu, tak ada yang punya nama besar sehebat Anies per hari ini. Misalnya Mas Ganjar, Mbak Puan Maharani sendiri. Jadi Ya, untuk betul. 2029 itu mengancam ya? Betul, karena apapun Anies ini memang portofolionya adalah spesialis pilpres. Jadi dimanapun Anies saat ini jadi pejabat publik, apalagi gubernur, pasti dikaitkan dengan 2009. 2029 nggak bisa maju lagi, 5 tahun lagi pasti. Jadi kartu politik Anies itu di situ aja. Jadi dalam komunikasi politik secara umum, banyak orang terganggu dalam konteks ini. Oleh karena itu ada siklus 10 tahunan. Ini bagi pendukung Pak Anies Baswedan dan Pak Anies. Dulu orang masih mendengarkan argumen-argumen survei, orang yang kuat elektabilitasnya ada kecenderungan dikerubungi oleh partai. Sejak 2024 ini, survei itu cenderung dianggap variabel nggak penting. Yang penting itu adalah elit, demokrasi mereka yang menentukan. Inilah yang saya sebut bahwa ke depan rasa-rasanya oligarki akan menjadi penentu segala-galanya soal siapa yang bisa bertanding ataupun tidak. Percuma punya nama besar, percuma punya elektabilitas tinggi kalau tak bisa jadi maju. Dan ini akan sangat mungkin terjadi pada Mas Anies Baswedan di Jakarta. Jadi kalau misalnya Mas Anies nggak bertarung, jadi pilkada Jakarta akan hambar-hambar saja? Saya kira nggak menarik, nggak menarik. Terlampau jomplang pertarungan politiknya. Tentu dengan tanpa bermaksud ingin mendahului kehendak Tuhan, tapi secara angka-angka statistik sulit untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi Bung Noel ini tinggal ukur jas, bagaimana mempersiapkan kemenangan nantinya di bulan Kalau Mas November Anies di nggak masa yang bertarung. Insya Allah. Oke, dan kita akan lanjutkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Itu tadi perbincangan kita selama 1,5 jam terkait nasib Anies Baswedan di kontestasi Pilkada Jakarta, karena sampai injury time ternyata Anies Baswedan belum juga mendapatkan tiket untuk melenggang di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Sementara PDI Perjuangan tampaknya masih menghitung resiko-resiko politik, resiko kualitatif dan juga resiko kuantitatif yang bisa didapatkan untuk menentukan siapa yang akan diusung di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Kita akan tunggu karena pendaftaran Pilkada serentak akan dimulai besok Selasa 27 Agustus hingga Kamis 29 Agustus. Apakah PDI Perjuangan akan bersama dengan Anies Baswedan atau justru akan ada nama lain seperti Pramono Anung dan juga Rano Karno yang akan diusung oleh PDI Perjuangan, dan kemana Anies Baswedan akan berlabuh jika tidak mendapatkan tiket di Pilkada ini. Kita akan tunggu konstelasi beberapa hari ke depan. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Dan juga teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Kita akan ketemu lagi hari Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.